Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama bagi seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahihnya menyampaikan kepada kita, annahu la yadkhulul jannata illa nafsum muslimah wa fi riwayatin ukhra illa nafsum mu'minah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa-jiwa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, jiwa-jiwa yang telah mengislamkan dirinya kepada Allah. Dan di riwayat yang lain, tidak akan masuk surga kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi seorang muslimah yang paripurna, yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita memiliki 3 sifat utama. Yang pertama adalah sifat al-yaqin, keteguhan iman dan kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya, serta berpegang teguh terhadap ajaran Allah dan Rasulnya al-Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyampaikan banyak hal dalam Al-Quran untuk menguatkan keyakinan kita terhadap kebesaran Allah, terhadap kebenaran ajaran Allah, dan terhadap cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan kepada kita bahwa hanya dengan mencapai derajat keyakinan terhadap Allah, maka dengan itulah kita akan dapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah kami turunkan kepadamu, terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan sebelummu, dan mereka yakin akan datangnya hari kiamat, mereka yakin akan adanya hari akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapat petunjuk langsung dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa untuk sampai pada tingkat yakin terhadap ajaran agama Allah dan Rasulnya, diharuskan kita untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu di antara syarat itu adalah memperbaiki sholat kita, memperbaiki ibadah kita, dan rangkaian amal-amal soleh kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu kita lakukan, maka proses untuk sampai pada proses yakin tadi menjadi jauh lebih mudah.
Ketika keyakinan itu muncul di dalam hati kita terhadap Allah dan Rasulnya, maka saat itulah Allah sampaikan, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, syarat untuk menjadi seorang muslim yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat at-taslim, berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada Rasulullah, berserah diri terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, "Wa may yuslim wajhahu ilallahi fahuwa muhsinun wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur." Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada ajaran Allah dan Rasulnya, melaksanakan sebaik-baiknya apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, melaksanakan sebaik-baiknya tuntunan syariat Allah dan Rasulnya, dan dia melakukan kebajikan-kebajikan, dia senantiasa menjaga perilakunya untuk melakukan kebaikan di hadapan Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya orang itu telah berpegang teguh kepada tali terkuat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akibat yang paling baik adalah kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang berkarakter, seorang mukmin yang memiliki karakter keimanan yang kuat kepada Allah, Allah sampaikan kepada kita, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Surah Al-Ahzab 36. Tidak patut bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara, kemudian mereka memilih pilihan yang lain di luar dari perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, untuk mendapatkan karakter mukmin muslimah yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat at-tadiyah. Sifat ini adalah sifat pengorbanan kita atas apa yang dianjurkan Allah dan Rasulnya. Kita rela berkorban, baik jiwa raga kita, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta, dan cinta itu menuntut pengorbanan. Dan kepada siapapun kita lakukan itu. Dan yang paling utama, ketika kita ingin mendapatkan cintanya Allah, ketika kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah, maka bersiaplah kita untuk mengorbankan apa yang kita miliki demi mendapatkan cinta tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita berkaca dari perjuangan Nabi Allah Nuh alaihissalam? 950 tahun beliau berjuang berdakwah, mewakafkan tubuh dan raganya, jiwa dan raganya untuk mengajak kaumnya memeluk ajaran Allah dan Rasulnya. 950 tahun bukan waktu yang pendek. Beliau berdakwah, tapi yang masuk dan memeluk ajaran beliau tidak lebih dari 100 orang. Lalu berapa tahun kita gunakan untuk mengajak orang lain untuk menemui kebenaran Allah Subhanahu wa taala? Berapa lama kita berdakwah untuk mengajak saudara kita untuk memeluk dan belajar atas ajaran Allah dan syariat Allah, untuk kemudian kita tampakkan kepada Allah bahwa kita sudah berjuang untuk kebenaran Allah dan Rasulnya. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada Allah, "Rabbi, inni da'autu qaumi laila wa nahara." Tuhanku, sungguh malam dan siang aku gunakan untuk mengajak kaumku memeluk ajaranmu ya Allah, mengimani kebesaranmu. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi tidak menambah keimanan mereka, justru mereka lari dari aku ya Allah. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Sesungguhnya setiap kali aku ajak mereka ya Allah untuk bertaubat kepadamu agar engkau memberikan pengampunanmu kepadanya, mereka menutup kuping-kuping mereka dengan jari jemari mereka. Mereka mengambil pakaian mereka lalu menutup wajahnya. Mereka menolak kebenaran yang aku ajarkan, dan mereka menyombongkan diri di hadapanmu ya Rabb. Nabi Nuh alaihissalam dengan pengorbanannya tidak berputus asa itu semua. Kenapa? Karena dia tahu hidayah itu milik Allah.
Tugas kita hanya mengingatkan saudara kita, hanya mengajak saudara kita untuk datang dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun mereka tidak mau melakukan itu, tugas kita sudah selesai. Tugas kita mengajak dengan cara yang terbaik agar saudara kita, kerabat kita, tetangga kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan untuk mengajak saudara kita, karena itulah kebaikan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ballighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan kepada umatku walaupun hanya satu ayat yang kamu tahu. Kalau itu yang kita tahu dan kebenaran itu kita yakini, sampaikan kepada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, agar mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bandingkan diri kita dengan Nabi Allah Nuh alaihissalam. 950 tahun beliau berjuang, hanya segelintir orang saja yang beriman kepada beliau. Lalu apa yang kita akan banggakan di hadapan Allah? Jika diri kita sendiri tidak bisa benar di hadapan Allah, bagaimana kita akan mengajak orang lain? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa memiliki ketiga sifat ini. Kita menjadi pribadi-pribadi yang menguatkan keimanan kita kepada Allah, mengajak saudara-saudara kita untuk menyerahkan dirinya sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hari ini sudah diberikan anugerah iman dan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jaga ketakwaan kita, jaga keimanan kita agar hidayah Allah senantiasa ada bersama kita hingga kelak nanti kita menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان